Halo Sobat Kasih Fakta. Kamu pasti nggak nyangka kalau di tengah panasnya konflik Gaza, seorang menteri Israel tiba-tiba muncul di tempat paling sensitif di dunia, Masjid Al-Aqsa. Bukan cuma berkunjung, tapi dia juga sempat berdoa di dalam kompleks itu sambil menyerukan kemenangan atas Gaza. Langkahnya langsung bikin heboh. Dunia Arab marah, media internasional gaduh, dan diplomasi Timur Tengah pun kembali memanas. Tapi, kenapa sih tindakan satu orang bisa mengguncang seluruh kawasan? Dan apa makna tersembunyi di balik doa yang ia ucapkan di Tanah Suci itu? Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik like dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan fakta-fakta menarik lainnya. Rabu pagi, 8 Oktober 2025. Matahari baru saja naik di atas bukit Yerusalem, ketika langkah kaki seorang pria menapaki halaman berbatu kompleks Masjid Al-Aqsa. Ia adalah Itamar Ben-Gvir, Menteri Keamanan Nasional Israel, sosok yang selama ini dikenal keras, penuh kontroversi, dan sering menantang arus. Dengan rombongan kecil pengawal berseragam hitam, Ben-Gvir berjalan melewati gerbang Mugrabi, pintu yang biasa digunakan warga non-muslim untuk memasuki kawasan suci itu. Di tengah keheningan pagi, kehadirannya mengundang tatapan tajam dari petugas Waqaf, lembaga Islam yang mengelola situs tersebut. Beberapa jamaah yang sedang berzikir terdiam sejenak, menatap dari kejauhan. Kamera-kamera televisi Israel yang ikut merekam momen itu menangkap setiap langkahnya, seolah tahu bahwa pagi itu akan menjadi bahan pemberitaan dunia. Ben-Gvir berhenti di pelataran barat, menatap kubah emas yang berkilau diterpa cahaya matahari. Ia menunduk, lalu mengangkat kedua tangannya, melantunkan doa singkat dalam bahasa Ibrani. Gerakan itu menjadi sorotan utama, karena selama puluhan tahun, perjanjian tidak tertulis antara Israel dan Yordania menegaskan bahwa hanya umat Islam yang boleh melakukan ibadah di dalam kompleks Al-Aqsa. Non-Muslim hanya diizinkan berkunjung tanpa ritual keagamaan. Namun kali ini berbeda. Dalam video yang dipublikasikan oleh kantornya sendiri, terlihat Ben-Gvir berdoa dengan lantang, lalu menatap kamera sambil menyampaikan pesan politik yang menggema. 2 tahun lalu, di setiap rumah di Gaza ada gambar Temple Mount. Hari ini, kita menang di Temple Mount. Kita adalah pemilik Temple Mount. Ucapannya itu langsung menyulut perdebatan di dalam negeri Israel, dan lebih luas lagi, di dunia internasional. Beberapa jam setelah kunjungan itu, Kementerian Luar Negeri Yordania mengeluarkan pernyataan keras. Mereka menyebut tindakan Ben-Gvir sebagai penyerbuan provokatif terhadap situs suci umat Islam. Arab Saudi juga ikut mengecam, menyatakan bahwa langkah tersebut melanggar status quo dan memperburuk ketegangan di Yerusalem. Di sisi lain, para pendukung Ben-Gvir memuji keberaniannya. Mereka menganggap kunjungan itu sebagai bentuk pengakuan kedaulatan Israel atas Temple Mount, simbol kemenangan setelah perang panjang melawan Hamas di Gaza. Media-media Israel memberingkai peristiwa ini dengan beragam sudut. Harian Haaretz menulis bahwa langkah Ben-Gvir adalah pernyataan politik berbalut simbol keagamaan. Sementara channel televisi Channel 14 yang berhaluan sayap kanan menayangkan video itu berulang-ulang, menambahkan teks besar bertuliskan kemenangan di Temple Mount. Di jalan-jalan Yerusalem Timur, warga Palestina menatap layar ponsel dengan marah dan cemas. Bagi mereka Al-Aqsa bukan sekedar masjid, melainkan identitas dan harga diri. Seorang pemuda berkata kepada reporter Al Jazeera, "Ini bukan doa, ini pesan perang." Sementara itu di Tel Aviv, reaksi politik tidak kalah panas. Beberapa anggota parlemen dari kubu oposisi menuduh Ben-Gvir sengaja mencari sensasi untuk memperkuat posisinya di dalam koalisi pemerintahan Netanyahu. Mereka memperingatkan bahwa tindakan itu bisa memicu gelombang kekerasan baru di tepi barat dan Gaza. Namun Ben-Gvir bergeming. Ia menulis di akun medianya, "Hanya jika kita menunjukkan kekuatan, kita akan mendapat hormat." Di balik sorotan kamera dan keramaian perdebatan, langkah kecil di halaman Al-Aqsa itu telah membuka kembali luka lama yang belum sempat sembuh. Antara politik, agama, dan sejarah, semuanya kembali bertemu dalam satu titik yang sama, yaitu tanah yang diperebutkan sejak ribuan tahun lalu. Dan pagi itu, langkah seorang menteri mengubahnya menjadi panggung baru dalam bab panjang konflik yang belum berakhir. Kompleks Masjid Al-Aqsa telah lama menjadi jantung ketegangan di Yerusalem.
Setiap langkah di dalamnya membawa beban sejarah, politik, dan keyakinan yang saling bertubrukan. Namun kali ini, langkah Itamar Ben-Gvir bukan sekedar kunjungan, melainkan pernyataan yang mengguncang lapisan-lapisan sensitivitas yang selama ini dijaga rapat. Bagi umat Islam, Al-Aqsa adalah tempat suci ketiga setelah Mekah dan Madinah. Sementara bagi sebagian besar Yahudi, tempat itu dikenal sebagai Temple Mount, lokasi dua bait suci yang diyakini pernah berdiri ribuan tahun lalu. Karena itu, satu gerakan, satu kalimat, bahkan satu foto bisa menyalakan bara yang tersembunyi di bawah debu politik Timur Tengah. Ketika video Ben-Gvir berdoa di dalam kompleks itu beredar luas, reaksi datang secepat kilat. Al Jazeera menyiarkan tajuk besar, Menteri Israel tantang status quo Al-Aqsa. The Guardian menulis bahwa tindakan itu bisa memicu ketegangan baru, bahkan mengacaukan pembicaraan gencatan senjata antara Israel dan Hamas yang sedang digelar di Kairo. Di media sosial, warganet Palestina dan dunia Arab membanjiri lini massa dengan satu kata, provokasi. Di sisi lain, partai sayap kanan Israel memuji langkah Ben-Gvir. Bagi mereka, itu bukan provokasi, melainkan ekspresi kedaulatan. Selama bertahun-tahun, kita membiarkan Temple Mount menjadi simbol kelemahan. Sekarang, saatnya menunjukkan bahwa ini milik kita, ujar seorang anggota partai Otzma Yehudit dalam wawancara televisi. Kalimat itu menjadi pembeda tajam antara dua dunia. Dunia yang ingin mempertahankan status quo dan dunia yang ingin mengubahnya dengan kekuatan politik. Namun bagi pengamat politik di Tel Aviv, langkah Ben-Gvir memiliki motif yang lebih dalam. Ia dikenal sebagai tokoh yang kerap menekan Perdana Menteri Netanyahu agar mengambil sikap lebih keras terhadap Gaza. Dalam beberapa bulan terakhir, dukungan publik terhadap Ben-Gvir meningkat di kalangan sayap kanan konservatif. Kunjungan ke Al-Aqsa dengan segala risikonya bisa menjadi panggung yang memperkuat citranya sebagai pemimpin yang tak kenal takut. Seorang analis politik dari Universitas Haifa mengatakan kepada Reuters, Ben-Gvir tahu bahwa setiap langkah di Al-Aqsa akan jadi berita dunia. Ia tak hanya berbicara kepada rakyat Israel, tapi juga kepada basis pendukungnya yang haus simbol kekuasaan. Namun simbolisme ini membawa konsekuensi. Beberapa jam setelah pernyataannya viral, bentrokan kecil terjadi di luar gerbang Damaskus. Polisi Israel menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa yang menolak kunjungan itu. Di Gaza, beberapa kelompok bersenjata menyebut langkah itu sebagai penghinaan terhadap seluruh umat Islam. Di tengah situasi ini, suasana politik Israel semakin memanas. Menteri Luar Negeri mencoba menenangkan keadaan dengan mengatakan bahwa kunjungan itu bersifat pribadi, bukan langkah resmi pemerintah. Tapi, pernyataan itu tak cukup untuk meredakan gejolak. Dunia Arab tetap menilai tindakan itu sebagai bentuk arogansi kekuasaan. Sementara itu, Ben-Gvir tetap teguh. Dalam wawancara berikutnya, ia berkata dengan nada yakin, "Selama Hamas masih ada, kita tak akan pernah aman. Dan selama kita takut berdoa di tempat suci kita sendiri, kita belum benar-benar menang." Kalimat itu menegaskan satu hal. Bagi Ben-Gvir, simbol dan kekuasaan adalah satu. Ia tahu, setiap langkah di Al-Aqsa bukan hanya berita satu hari, melainkan babak baru dalam sejarah panjang yang masih terus bergulir. Malam mulai turun di Yerusalem. Lampu-lampu di sekitar tembok kota tua menyala satu persatu, memantulkan bayangan panjang di jalan berbatu. Namun di balik keindahan itu, udara terasa berat. Media lokal dan internasional masih memutar tayangan yang sama. Itamar Ben-Gvir berdiri di halaman Masjid Al-Aqsa, berdoa dengan penuh keyakinan, lalu berkata tentang kemenangan atas Gaza. Kata-kata itu kini bergema di banyak tempat. Di Kairo, para diplomat dari Mesir, Qatar dan Turki yang sedang berupaya menengahi gencatan senjata antara Israel dan Hamas mendadak berhenti berbicara.
Seorang pejabat Mesir mengatakan kepada Reuters, langkah semacam ini dapat menghancurkan upaya yang sudah sangat sulit. Dalam suasana yang tegang, satu tindakan simbolik bisa mengubah arah diplomasi seluruh kawasan. Di tepi barat, pasukan Israel menambah patroli di beberapa titik rawan bentrokan. Di Hebron, para remaja Palestina membakar ban dan menulis di dinding, "Al-Aqsa bukan tempatmu." Di Gaza, masjid-masjid memutar seruan perlawanan dan sebagian kelompok bersenjata menyatakan bahwa mereka siap membalas penghinaan terhadap kesucian masjid. Namun di sisi lain, pemerintah Israel tampak berhati-hati. Netanyahu yang tengah menghadapi tekanan politik dari dua arah, sayap kanan yang menuntut tindakan lebih keras dan komunitas internasional yang mendesak deeskalasi, hanya memberikan pernyataan singkat. Ia menyebut bahwa Israel tetap menghormati kebebasan beragama di Yerusalem. Tapi kalimat itu terasa hampa di telinga banyak pihak. Di dalam negeri, media terbelah. Channel 14 menyiarkan wawancara panjang dengan Ben Gvir, menyorotinya sebagai pahlawan yang berani menegakkan hak bangsa di tempat suci. Sementara surat kabar Haaretz menulis editorial tajam. Kemenangan yang diklaim Ben Gvir mungkin hanya retorika, tapi konsekuensinya nyata. Darah dan api selalu mengikuti setiap langkah di Temple Mount. Para analis internasional memperingatkan bahwa langkah ini tidak bisa dipandang sebagai insiden tunggal. Dalam beberapa tahun terakhir, kunjungan pejabat Israel ke Al-Aqsa kerap diikuti gelombang kekerasan. Bahkan, banyak yang mengingat kembali insiden 24 tahun silam, ketika kunjungan Ariel Sharon ke lokasi yang sama memicu Intifada kedua, pemberontakan besar rakyat Palestina. Kini, bayangan sejarah itu kembali menghantui. Selain itu, dampak politiknya di Israel sendiri cukup besar. Koalisi pemerintahan semakin rapuh. Netanyahu, dengan pengaruh politik yang terus menguat, mampu menekan kabinet untuk mengambil kebijakan lebih agresif terhadap Gaza. Bagi sebagian warga Israel yang lelah dengan perang berkepanjangan, langkah ini justru dianggap sebagai bahan baru untuk konflik tanpa akhir. Sementara dunia memantau, langkah diplomasi terus bergerak pelan. PBB menyerukan penghormatan terhadap kesucian tempat ibadah, sedangkan Yordania memanggil duta besar Israel untuk memberikan nota protes. Arab Saudi memperingatkan bahwa ketegangan di Yerusalem dapat memicu gelombang kemarahan di seluruh dunia Islam. Namun Ben Gvir tampak tak gentar. Dalam pidato di televisi malam itu, ia berkata dengan nada tegas, "Kami tidak akan meminta izin untuk berdoa di tanah kami sendiri. Ini bukan provokasi, ini kebenaran." Kalimat itu membuat sebagian orang kagum, sebagian lainnya geram, dan sisanya hanya bisa diam menatap layar. Yerusalem, kota yang bagi banyak orang menjadi lambang doa dan perdamaian, kembali berdiri di tepi jurang ketegangan. Satu langkah kecil di atas batu Al-Aqsa kini berubah menjadi percikan api yang menyinari seluruh kawasan Timur Tengah, entah menuju terang atau menuju kobaran yang lebih besar lagi. Di tanah yang disebut suci, setiap langkah membawa makna, dan setiap kata bisa menyalakan api. Kunjungan seorang menteri ke Al-Aqsa bukan sekadar peristiwa politik, melainkan cermin dari betapa rapuhnya keseimbangan antara keyakinan, kekuasaan, dan sejarah yang terus berulang. Dunia menatap Yerusalem, kota yang selalu menjadi pusat doa, harapan, sekaligus amarah umat manusia. Namun di balik segala ketegangan itu, satu hal tetap nyata. Perdamaian sejati tidak pernah lahir dari provokasi, melainkan dari keberanian untuk menahan diri dan menghormati yang berbeda. Terima kasih telah menyimak narasi ini bersama kami. Jangan lupa untuk subscribe ke channel Kasih Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan fakta menarik dan kisah aktual lainnya.